hati saudara, ibadah ini ditahbiskan. Pertolongan kita dalam ibadah pentahbisan gedung gereja Jemaat Pauan dideklarasikan berlangsung dalam kuasa Tuhan, Sang Penguasa sorga dan bumi. Dialah pemilik gerejanya. Salam sejahtera kini turun atas sidang jemaat dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saudara-saudara sidang pentahbisan gedung gereja yang terkasih dalam Kristus Yesus, gedung gereja adalah tempat perjumpaan gerejanya, yakni orang-orang percaya untuk datang berjumpa dengan Allah. Sebagai gerejanya, mari mendengarkan perintah hidup baru. Saya bacakan dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Amin. Mari merespon perintah ini dengan menyanyikan Gereja yang di sorga dan yang di dunia, Kidung Jemaat 252 ayat 6. Saudara-saudara sidang pentahbisan gedung gereja yang terkasih, marilah memohon kuasa Allah sebelum menerima sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah yang diagungkan dan dimuliakan. Sejak peletakan batu pertama gereja sampai pentahbisan gedung gereja, nama-Mu yang dimasyurkan dari hati seluruh umat-Mu. Kini dan di sini, di Jemaat Pauan, dalam pentahbisan bait kudus-Mu ini, kami mohon, datanglah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebagaimana Engkau berkenan hadir dalam pentahbisan bait Allah Salomo di masa lalu. Oh Tuhan, kami mohon, datanglah melalui sabda-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup seluruh sidang jemaat-Mu dipenuhi dengan firman-Mu sebagai berkat rohani
dalam mengemban tugas panggilan sebagai gerejamu di tengah zaman ini. Inilah penyerahan diri kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa seluruh umat-Mu. Ampuni dosa hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini yang hina dina ini sehingga layak menjadi pelayan-Mu hari ini. Dan ketika umat-Mu pulang ke kehidupannya masing-masing, limpahan berkat kasih karunia menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini dipersiapkan dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 dengan judul perikop Doa Salomo. Firman Tuhan. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah, Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Judul khotbah saat ini yaitu doa Salomo dalam rangka pentahbisan Bait Allah. Saudara-saudara sidang pentahbisan gedung gereja yang terkasih, apa isi doa yang saudara-saudara panjatkan dalam momen pentahbisan gedung gereja saat ini? Secara khusus segenap anggota jemaat Pauan di tempat ini. Saudara-saudara, pembacaan saat ini adalah rangkaian doa Salomo yang merupakan salah satu doa yang paling panjang di dalam Alkitab kalau kita baca secara utuh pasal ini. Merupakan kelanjutan prosesi pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Isi doa Salomo dimulai dengan kata-kata pujian yang begitu indah, dan dalam ayat 23 pasal 8 ia berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setiamu kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Itulah pendahuluan isi doa Salomo, mulai dengan memuji memuliakan Tuhan. Sesudah itu pokok-pokok doa Salomo dilanjutkan. Yang pertama, Raja Salomo bersyukur karena janji Allah kepada ayahnya Daud
bahwa Salomo anaknya yang akan membangun bait Allah kini sudah terwujud. Doa Salomo berikutnya, Raja Salomo bermohon kiranya Allah berkenan berdiam di bait Allah. Kiranya mata Allah terbuka siang dan malam terhadap bait Allah yang sudah ditahbiskan, dan kiranya Allah mendengarkan segenap doa yang dipanjatkan umat setiap kali masuk dalam bait Allah. Raja Salomo dalam doanya meminta keadilan bagi umat yang datang meminta keadilan. Salomo dalam doanya meminta pengampunan dosa bagi umat yang datang mengaku segala bentuk dosanya di dalam bait Allah. Raja Salomo dalam doanya meminta Tuhan menurunkan hujan jika langit tertutup, agar tanaman atau perekonomian umat tidak lumpuh. Salomo meminta Tuhan mendengarkan doa umat karena kelaparan, karena penyakit sampar, karena hama dan penyakit gandum, karena belalang pelahap, supaya umat terlepas dari pergumulan itu. Salomo dalam doanya meminta agar doa orang asing pun yang datang berdoa di bait Allah didengarkan Tuhan. Salomo dalam doanya meminta agar umat dilepaskan jika ditawan oleh musuh. Doa Raja Salomo diakhiri dengan berkata dalam ayat 52, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Itulah inti dari doa yang panjang yang disampaikan Raja Salomo menyambut selesainya prosesi pentabisan bait Allah yang dilakukan oleh para imam yang keluar dari ruang Maha Kudus. Saudara-saudara sidang pentabisan gedung gereja yang terkasih, bagaimana dengan isi doa yang kita panjatkan saat ini dan isi doa yang akan kita panjatkan, yang akan dipanjatkan oleh saudara-saudara kita di Jemaat Pawan hari ini dan masa yang akan datang? Kini dan di sini pentabisan rumah Tuhan di Jemaat Pawan sedang berlangsung. Dan sejak kemarin sore sampai saat ini begitu banyak doa, ucapan syukur telah dipanjatkan umat. Sukacita umat telah dinyatakan. Tidak sedikit pengorbanan ternak atau binatang, pengorbanan materi, pengorbanan uang, pengorbanan waktu, tenaga yang telah dicurahkan umat Tuhan di hadapannya dan di hadapan sesama, membuktikan rasa syukur kepada Allah atas perkenanannya rumah Tuhan di bumi Kinatam kembali ditahbiskan. Dan saat ini ibadah pentahbisan gedung gereja Jemaat Pawan telah dilangsungkan dengan penuh hikmat, bukti perkenanan Allah hadir bagi kita semua. Dan sesudah pentahbisan gedung gereja ini, marilah segenap saudara-saudaraku di Jemaat Pawan, bahkan kita semua yang hadir, setiap kali datang dalam rumah Tuhan di sini, datanglah beribadah sungguh-sungguh, panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Naikkanlah pokok-pokok doa syafaat kepada Allah dengan tidak jemu-jemu. Teruslah mengucap syukur dalam doa. Mintalah berkat damai sejahtera, mintalah berkat kesehatan, mintalah berkat kesejahteraan dan kemakmuran hidup, mintalah berkat ketabahan dalam menghadapi pergumulan seberat apapun, mintalah berkat penyegaran rohani terus-menerus dari Tuhan. Mintalah berkat kesuksesan bagi generasi muda kita.
Mintalah berkat keamanan, kerukunan, keadilan di tengah hidup bermasyarakat dan berbagai pokok doa lainnya. Biarlah kita semua, terlebih anggota jemaat Pauam di sini, selalu datang di rumah Tuhan ini untuk membawa sejumlah permohonan dan ucapan syukurnya dalam doa yang dipanjatkan hamba-hambanya. Sebab Allah yang sama yang mendengarkan doa Salomo di masa lalu, maka Dia Allah yang sama pula yang akan mendengarkan dan menerima doa-doa yang kita panjatkan di bait-Nya yang kudus pada hari ini dan di masa mendatang. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah lirik lagu yang berbunyi demikian. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Demikian renungan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara sidang pentahbisan gedung gereja yang terkasih, dengan penuh sukacita di hati, mari kita membawa buah-buah iman kita melalui persembahan syukur. Ada dua model persembahan. Persembahan khusus akan diantar melalui kotak di depan dan ada tangguh yang akan diedarkan majelis. Yang akan pertama membawa persembahan di kota adalah barisan majelis gereja. Sesudah mereka duduk, dilanjutkan dengan sebelah kiri dan sebelah kanan. Sesudah mereka duduk, baru barisan tengah masuk. Mari tetap menjaga jarak. Kalau yang di luar sudah ada juga dua kotak disiapkan. Marilah kita menyanyikan dan menyaksikan tarian tabu gendang sambil menari, sambil membawa persembahan syukur. Ayat 1. Kamu gendang sambil menari.
Masih dilanjutkan. Tabu gendang sambil menari, menyanyikan lagu yang merdu. Gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Loh. Mari kita naikkan doa syukur. Silakan sidang jemaat berdiri. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali.